Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Kegiatan apa? Yuho bertanya dengan rasa ingin tahu. BB menjawab dengan misterius. Aku tidak akan memberitahumu untuk saat ini, sehingga kamu akan lebih terkejut. Kamu hanya perlu tahu bahwa ini adalah aktivitas paling penting dalam seluruh sejarah halaman dalam. Kami akan memberitahumu kapan aktivitasnya akan dimulai. Yuho menatap ekspresi misterius dan rahasia pada wajah BB dan Susansi, dan kemudian pada pandangan kebingungan kakak keduanya. Dia tidak benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi dan dia tidak tahu apa kegiatan itu. Apakah Wang Dong akan kembali tepat waktu untuk berpartisipasi? Yuho bertanya sekali lagi. Dia berpikir tentang gadis muda yang dia temui ketika dia membawa nama Wang Dong. Dia ingin bertanya kepada BB tentang dia, tetapi dia berpikir bahwa saudara perempuan Wang Dong mungkin baru saja tiba di akademi untuk berpartisipasi dalam ujian masuk dan dia mungkin belum secara resmi menjadi bagian dari akademi. Kakak tertua telah berada di Sekte Tang selama ini, jadi dia mungkin juga tidak tahu banyak. Tentu saja dia tidak yakin karena dia malu bertanya sejak awal. Dia pasti akan kembali ke masa lalu. BB tertawa lagi ketika semburat misteri di wajahnya tampaknya menjadi lebih tebal. Itu bagus, kakak tertua, kakak ketiga, kakak kedua dan aku akan berbicara tentang beberapa cetak biru yang kami bawa bersama. Kita akan membahas alat jiwa mana yang paling tepat untuk produksi untuk memberi manfaat bagi Sekte Tang. Mari kita juga bicara tentang masalah ekspansi kita. Yu Hao mengambil cincin safir cahaya bintang dari jarinya saat dia berbicara. Itu cincinnya sendiri dan bukan cincin yang diberikan oleh Jing Hongchen padanya. Dia telah menukar logam mulia untuk ini di kota cahaya dan itu tidak mudah. Semua barang bagus disimpan di dalamnya. Ya, ekspresi BB menjadi serius. Susansi menatapnya pada saat ini dan dia memberikan tatapan ingin tahu kepada BB. Sudut mulut BB melengkung menjadi senyum tipis dan dia menjawab dengan sedikit goyangan kepala. Susansi membuat gerakan menghina sebelum dia berbalik ke arah Yu Hao dengan tatapan sedih ketika Yu Hao meletakkan cetak biru di seberang meja. Yu Hao segera menjadi sangat fokus kegiatan yang baru saja dibicarakan terlempar ke benaknya dan dia dengan cepat mulai menjelaskan prinsip dan konsepnya. Hecha itu menyumbang dan menambahkan banyak hal dari waktu ke waktu. Penguasaan alat jiwa Hecha itu sebenarnya jauh lebih unggul daripada Yu Hao, tapi dia tidak punya pilihan selain menutupinya. Sedikit ketika dia berada di Akademi Teknik Kekaisaran Ryu, arahan penelitian mereka berbeda. Yu Hao meneliti alat jiwa pertempuran jarak dekat yang lebih cocok untuk dirinya sendiri dan dia juga meneliti konsep tertentu mengenai kombinasi senjata tersembunyi Sekte Tang dan alat jiwa, sementara Hecha itu bertanggung jawab untuk merancang dan bereksperimen dengan menempa alat-alat jiwa ini. Mereka sepertinya tidak berinteraksi banyak di Akademi Teknik Kekaisaran Ryu, tetapi mereka benar-benar berkoordinasi satu sama lain melalui surat. Mereka telah menerapkan metode infiltrasi dan penetrasi rencana prajurit tertinggi untuk studi pertukaran mereka. Waktu berlalu dengan cepat dan langit berubah gelap. Yu Hao dan Hecha itu memutuskan untuk tetap di Sekte Tang malam ini dan mereka berempat bekerja hingga larut malam. Mereka pergi untuk beristirahat ketika mereka menyelesaikan arahan umum Sekte Tang untuk beberapa tahun ke depan. Malam berlalu dengan damai. Pagi berikutnya, BB dan Susansi membawa Yu Hao dan Hecha itu ke penempaan Sekte Tang. Mereka berdua membuat beberapa penyesuaian pada alat penempaan berdasarkan pengalaman mereka sendiri dan mereka memberikan beberapa saran berdasarkan rencana yang telah mereka buat. Penempaan pasti akan diperluas dan tempat raman untuk memperluas adalah Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek. Menurut saran yang mereka ajukan pada hari sebelumnya, mereka akan segera membangun gudang bawah tanah di bawah Sekte Tang untuk menyimpan alat-alat jiwa yang berharga. Hecha itu akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas cabang Sekte Tang di Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek dan dia akan bertanggung jawab atas pengawasan dan penempaan alat jiwa. Peluru meriam jiwa stasioner canggih yang telah dia selidiki selama 2 tahun terakhir akan memasuki tahap percobaan dan produksi. Yu Hao harus tetap di Akademi Shrek untuk menyelesaikan studinya sambil terus merancang alat jiwa dengan Hecha itu. Tentu saja
Ini tidak akan terlalu lama. Yu Hao telah menunggu satu orang untuk datang dan jika orang itu muncul maka dia akan dibebaskan dari merancang alat jiwa dan dapat fokus pada alat jiwa jarak dekat miliknya sendiri. Selain itu, ada hal yang lebih penting untuk dia selesaikan setelah lulus. Tetapi, semua itu adalah cerita untuk nanti. 1 hari berlalu ketika mereka bergegas. Yu Hao dan He Chaito dengan cepat menjadi akrab dengan berbagai tugas dan administrasi Sekte Tang. Penempaan telah melalui perubahan drastis. Setelah penambahan 2 instruksi jiwa profesional tingkat tinggi, Yu Hao dan He Chaito mengubah dan menyesuaikan beberapa mesin yang digunakan untuk menempa alat jiwa dan mereka membuat beberapa mesin sendiri. Berbagai logam mulia yang dikirim Yu Hao digunakan dan Sekte Tang yang disembunyikan di dinding kota Shrek mulai terlihat seperti mesin yang beroperasi dengan kecepatan tinggi. Istirahatlah adik junior. BB datang ke penempaan dan menyela Yu Hao yang masih bekerja. Kakak tertua, Yu Hao terkekeh saat dia mengamati tanah dan noda di tubuhnya. Aku tidak bisa duduk diam. BB tertawa dan berkata, kontribusimu untuk sekte tidak dapat diperkirakan dengan cara ini. Sekte berpengaruh dan kuat, tidak didirikan dalam semalam. Juga apakah kamu ingat kegiatan yang aku katakan kemarin? Itu akan diadakan besok, jadi kamu tidak boleh menginap di sekte malam ini dan kamu harus mengikutiku ke pavilion Dewa Laut. Sanshi dan Chaito akan ikut sehingga lebih mudah bagi kita untuk menghadiri acara besok. Baik, Yu Hao tidak benar-benar memiliki banyak pendapat tentang instruksi kakak tertuanya dan dia setuju dengan anggukan kepala sebelum kembali ke pekerjaannya. Mereka akan berpartisipasi dalam kompetisi elit benua dalam beberapa bulan. BB dan Sanshi tampak sesantai mungkin di permukaan, tetapi semua orang tahu bahwa kompetisi di bawah kepemimpinan mereka sangat penting bagi mereka dan akademi. Ini terutama karena kompetisi akan diselenggarakan di kota cahaya yang akan menuntut lebih banyak dari mereka. Yu Hao ingin membuat Sekte Tang di jalurnya dalam 1 bulan. Dia juga ingin mendirikan subdivisi Sekte Tang sehingga dia bisa fokus pada kultivasi tertutup tanpa gangguan. Selain itu, ada satu hal penting yang harus dilakukan sebelum kompetisi besar. Dapatkan cincin jiwa kelima mata rohnya. Kualitas makhluk jiwa di hutan Stardo lebih baik daripada pegunungan Jingyang di Kekaisaran Ryu. Karena itu, dia yakin bahwa dia dapat menemukan yang cocok jika dia menghabiskan cukup banyak waktu untuk usaha itu. Dia tidak terlalu peduli dengan kegiatan yang disebutkan oleh kakak tertuanya dan gadis muda yang dia temui hari itu telah terlempar ke belakang kepalanya. Yu Hao selalu memiliki satu mimpi, yaitu membuat Sekte Tang berkembang dan kembali ke kejayaannya dan kemegahan aslinya. Ini bukan hanya karena ia adalah bagian dari Sekte Tang dan teknik rahasia sekte telah diberikan kepadanya, tetapi karena dia merasakan keterikatan pada Sekte Tang. Mimpinya juga karena Tangya. Tangya adalah orang pertama yang Yu Hao pernah panggil guru, dan meskipun BB mungkin membimbingnya lebih dari Tangya, baik dia dan BB berbagi tempat khusus di hatinya. Dia telah bertemu mereka ketika dia berada di masa yang paling sulit dan menyakitkan pada hari itu, dan mereka adalah orang-orang yang membawa Yu Hao ke Akademi Shrek yang kemudian mengajarinya teknik rahasia sekte. Yu Hao tidak akan pernah melupakan hari itu, dan sejak hari itu dan seterusnya hidupnya telah berbalik. Yu Hao merasa sangat menderita dan mengerikan seperti BB ketika Tangya menghilang. Namun bagaimana mungkin dia menampilkan kesedihannya sendiri ketika BB sudah sangat sedih. Bahkan sekarang masih belum ada kabar dari Tangya. Yu Hao dapat mengatakan bahwa mata kakak tertuanya selalu menahan sedikit kesedihan, bahkan ketika dia tersenyum. Lebih dari 2 tahun telah berlalu dan BB tampak jauh lebih dewasa untuk usianya. Hanya dia yang tahu jumlah penderitaan dan siksaan yang telah dideritanya selama 2 tahun terakhir. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Yu Hao untuk Tangya karena dia tidak dapat menemukannya adalah upaya untuk mencapai impian Tangya. Ini adalah mimpi yang sama yang dibagikan semua orang di Sekte Tang untuk mengembalikan kejayaan dan kemegahannya. BB
tetap kuat dan muncul dari rasa sakit dan penderitaan awal karena target ini tidak peduli betapa pentingnya kultivasi pribadinya. Yu Hao akan selalu memprioritaskan Sekte Tang dan bersedia untuk berkorban dan menunda kultivasi tanpa ragu-ragu atau penyesalan. Yu Hao dapat mengatakan bahwa BB telah kehilangan berat badan tetapi dia tidak tahu bagaimana menghiburnya, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah memberikan semua yang dimiliki untuk Sekte Tang. Yang dia harapkan hanyalah dia bisa meringankan beban kakak tertuanya dengan semua yang dia lakukan. Ketika BB datang mengunjungi Yu Hao di penempaan untuk kedua kalinya, ia melihat Yu Hao mengukir susunan formasi dengan konsentrasi tinggi di kejauhan. Anggota termuda dari Pavilion Dewa Laut dalam sejarahnya saat ini duduk di kursi kayu di pintu masuk penempaan. Pakaiannya telah diwarnai dengan segala macam kotoran dan minyak, dan rambutnya berantakan dan tidak terawat, tetapi hanya ada fokus di matanya yang berbinar-binar. Adik junior telah tumbuh. Senyum yang memuaskan dan senang bisa terlihat di wajah BB, tetapi sesuatu yang berkilau dan transparan dengan cepat muncul di sudut matanya. Kamu di mana, Xiaoya? Kamu masih hidup bukan? Sekte Tang berada di jalur yang benar. Aku akan mencarimu setelah aku memenuhi janji yang aku buat. Aku akan mencarimu selama setahun penuh jika itu yang diperlukan. Aku akan mencarimu seumur hidupku jika itu yang diperlukan. Aku tidak akan berhenti sampai hari aku bertemu kamu. Dan jika aku tidak pernah menemukanmu, maka kita akan bertemu lagi di jalanku untuk menemukanmu, bahkan jika itu berarti di dunia lain. BB mengambil nafas dalam-dalam dan dengan paksa menekan emosi yang bergejolak di hatinya. Dia adalah kakak tertua Sekte Tang. Dia tidak pernah ingin membiarkan saudara-saudari juniornya melihat sisi rapuhnya, setidaknya tidak di permukaan, dan dia tidak akan pernah ingin negativitasnya atau kesedihannya mempengaruhi mereka. Dia mencoba yang terbaik meskipun dia tahu itu tidak sepenuhnya mungkin. BB berjalan ke Yu Hao dan berkata dengan lembut, "Mengapa kamu masih di sini, adik junior? Pergi mandi dan ganti pakaianmu. Kita akan segera kembali ke Pavilion Dewa Laut." Ya. Yu Hao setuju dengan mulutnya, tetapi tangannya tidak melambat sama sekali. BB bisa dengan jelas melihat pisau ukir di tangan Yu Hao yang melenggang dan menari dengan gesit. Yu Hao sangat cepat dan tepat dengan pisau pahatnya. Pecahan logam terus-menerus melayang ke tanah, sementara susunan formasi yang rumit dan indah secara bertahap muncul di tangannya. BB tidak terburu-buru karena dia tahu bahwa insinyur jiwa harus sangat fokus ketika mereka membuat alat jiwa, dan bahwa mereka paling takut diganggu. Dia hanya berdiri di sana dan diam-diam menyaksikan Yu Hao. Yu Hao benar-benar tumbuh dewasa. Dia jauh lebih tinggi dan lebih kuat daripada 2 tahun yang lalu. Begitu banyak sehingga ketenangannya kadang-kadang membuat BB merasa seolah-olah dia sedang melihat Susansi sebagai gantinya. Mereka tidak benar-benar bertukar surat selama 2 tahun terakhir, meskipun Yu Hao tidak pernah menyebutkan rintangan dan kesulitan dalam suratnya. Yu Hao bukan satu-satunya sumber informasi BB. Namun yang membuat BB heran adalah bahwa dia tidak bisa merasakan satu ons kelelahan pun dari Yu Hao. Hanya ada energi dan vitalitas yang berkembang, seolah-olah Yu Hao adalah mesin yang terus bergerak yang tidak merasa lelah. BB sebenarnya cukup khawatir tentang keadaan Yu Hao, namun dia berpikir tentang kegiatan yang akan dimulai, dan kekhawatiran serta kecemasan itu secara alami menghilang. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum nakal. Ini akan sangat menyenangkan. 15 menit berlalu sebelum Yu Hao akhirnya menyelesaikan susunan formasi di tangannya. Dia dengan cepat berdiri dan berjalan ke penempaan, lalu memberikan susunan formasi kepada seorang pekerja dari Sekte Tang. Baru kemudian dia menghela nafas lega. "Kamu di sini, kakak tertua?" Yu Hao buru-buru menyapa BB ketika dia melihat kakak tertua sulungnya berdiri di sana. BB berkata dengan putus asa, "Adik juniorku yang terkasih, kamu memperlakukanku seperti udara di sekitarmu. Aku sudah di sini untuk beberapa waktu dan kamu bahkan menjawabku ketika aku memanggilmu sebelumnya." Yu Hao menggaruk kepalanya karena malu. Dia merasa seperti dia akan selalu menjadi remaja di depan kakak tertuanya. "Kamu
terlalu fokus. Kamu baru saja kembali adik junior. Kamu tidak dapat melelahkan dirimu sendiri seperti ini. Semua orang akan merasa sedih melihatmu pingsan karena kelelahan. Dan akademi juga tidak akan memaafkan kami. Ayo pergi. Pergi dan cuci bersih. Lalu ganti dengan pakaian bersih. Kita akan kembali ke pavilion Dewa Laut. Baik. Yuho buru-buru pergi untuk mandi sebelum berganti pakaian seragam akademi Shrek yang bersih. Bebe, Susansi dan Hechaito sedang menunggunya ketika dia selesai. Susansi bersiul ketika menyaksikan Yuho yang bersih dan segar berjalan keluar dan berkata, "Tidak buruk, saudara junior ke-6. Setelah 2 tahun tidak saling bertemu, kamu telah menjadi pria sejati." Hechaito membentak, "Penilaian macam apa itu? Apakah kamu mengatakan bahwa adik laki-laki junior itu bukan lelaki sejati sebelumnya?" Susansi terkekeh dan berkata, "Maksudku adalah sudah waktunya bagi saudara junior ke-6 untuk menemukan seorang gadis." Wajah Hechaito memerah, tetapi sepertinya dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia melirik Bebe seolah-olah dia meminta bantuan dan berkata, bagaimana denganku?" Bebe tertawa. "Aku tidak tahu tentang itu, semuanya akan tergantung pada kemampuanmu sendiri. Namun, aku pikir kamu harus lebih percaya diri. Jika kamu sedikit lebih berkulit tebal, kamu akan memiliki peluang sukses yang lebih besar." Oke, pipi Hechaito yang memerah tidak begitu jelas karena kulitnya yang kecoklatan. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, orang akan melihat bahwa itu menjadi ungu seperti teror. Yuhao terkejut dan penasaran ketika dia melihat wajah malu-malu kedua kakak laki-lakinya. Dia berjalan mendekati kakak ketiganya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Kakak tertua, kakak ketiga, apa yang terjadi dengan kakak kedua? Kalian berbicara teka-teki." Susansi terkekeh dan berkata, "Ini tentang kegiatan besok. Ayo pergi, kita akan membicarakannya di jalan. Jika tidak, kita tidak akan sampai ke pavilion Dewa Laut tepat waktu untuk makan malam." Mereka berempat meninggalkan Sekte Tang dan melanjutkan di sepanjang jalan kota Shrek. Bebe dan Susansi lebih akrab dengan jalan sehingga mereka memimpin. Kegiatan apa itu tepatnya? Yuhao sebenarnya tidak terlalu memikirkannya, tetapi setelah menyaksikan keadaan Hechaito yang tidak wajar, rasa ingin tahu masa mudanya telah tersinggung. Susansi berkata, "Izinkan aku memberitahumu sebuah lelucon, adik junior, karena kita berempat itu cukup menyenangkan." "Apa hubungannya dengan kegiatan besok?" Yuho bertanya dengan ragu. Susansi menjawab, "Tidak ada sama sekali." Bebe tertawa dan berkata, "Tidak bisakah kau lihat adik junior bahwa dia mencoba mengubah topik pembicaraan dan membicarakan hal-hal lain? Dia tidak ingin memberitahumu." Susansi dengan terus berkata, "Ini untuk kebaikanmu sendiri. Tidak bisakah kamu melihat bahwa Hechaito telah menjadi tertahan dan pendiam? Aku percaya bahwa kamu akan menjadi seperti dia jika kamu tahu apa kegiatannya. Bukan salahku kalau kalian berdua masih berjaga." "Apa hubungannya dengan berjaga?" Yuhao tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Bebe berkata dengan serius, "Jangan memandang rendah perjaka, aku juga seorang perjaka." Sebenarnya aku juga. Setidaknya." Susansi segera mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Bebe bergumam menghina, "Kamu, apakah Nanan akan menolakmu jika kau masih perjaka? Kau masih memiliki rasa malu untuk menertawakan orang lain. Aku ingin melihat bagaimana kau melewati rintangan itu besok." Susansi benar-benar hancur oleh kata-kata Bebe dan wajahnya segera berubah suram dan tertekan. Yuhao akhirnya tergesa-gesa berkata, "Apakah kamu tidak mau memberitahu kami, kakak ketiga? Ayo, beritahu kami." Kepribadian Susansi tidak memiliki banyak kelebihan, tetapi kulitnya sangat tebal. Jika tidak, dia tidak akan bisa bertahan dengan Jiang Nanan begitu lama tanpa menyerah. Dia tiba-tiba menjadi segar kembali ketika dia mendengar pertanyaan Yuhao. "Lelucon ini..." "Diam!" Bebe tiba-tiba menyela Susansi dan berkata, "Kita akan makan malam. Simpan lelucon menjijikkanmu untuk dirimu sendiri, sehingga kau tidak mempengaruhi selera semua orang. Biarkan aku memberitahumu, aku adalah tuan rumah untuk hari itu. Jika kau memusiku, aku akan menggerakkan hal-hal, bahkan jika kamu dapat melewati rintangan itu dengan Nanan." Bebe, apa kamu bahkan masih manusia?" Bebe melanjutkan dengan santai,
Kita harus memperlakukan manusia lain seperti manusia tetapi sulit untuk mengatakan hal-hal yang merangkak di tanah. Siapa yang kau maksud dengan yang merangkak di tanah? Susansi menjawab dengan marah. Bebe menjawab, beberapa kura-kura tentu saja. Aku tidak berbicara tentangmu. Ada orang yang mengambil uang dari tanah tetapi aku tidak pernah berpikir akan ada orang yang menghina diri mereka sendiri. Itu dia, Susansi baru saja akan menyerang Bebe. Bebe tampaknya tidak peduli ketika dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku pikir beberapa orang bahkan tidak perlu memikirkan lagi tentang acara takdir Dewa Laut besok. Susansi berhenti dengan kesal. Lupakan. Aku orang yang murah hati dan akomodatif, jadi aku tidak akan repot denganmu. Tapi serius, kamu harus membantuku besok. Jika aku gagal sekali lagi, aku akan kehilangan kepercayaan diriku. Bebe memutar matanya dan berkata, kulitmu lebih tebal dari tembok kota. Mungkinkah kau akan kehilangan kepercayaan diri? Aku tidak yakin siapa itu tadi malam, tetapi orang itu mengatakan kepadaku bahwa dia tidak akan pernah berhenti sampai dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Tidak peduli apa yang harus dia lakukan, namun aku cukup ingin tahu apa yang kau lakukan terhadap Nanan bertahun-tahun yang lalu. Kau telah bersikap baik dan sopan padanya selama 2 tahun terakhir, namun mengapa dia tidak mau menerimamu? Aku sudah menanyakan secara pribadi sebelumnya, tetapi dia masih tidak mau memberitahuku apa-apa. Susansi menjawab dengan khusyuk, kalau begitu, aku juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Kalau tidak, aku tidak akan punya kesempatan sama sekali. Senyum di wajah Yu Hao menjadi lebih lebar saat dia menyaksikan saudara-saudaranya bertengkar dan bercanda. Rasanya senang berada di rumah. Kakak tertua dan kakak ketiga masih sama. Namun, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan memotong pembicaraan. Kakak tertua, apa itu? Takdir Dewa Laut yang akan diadakan di Danau Dewa Laut itu yang baru saja kamu sebutkan? Bebe tertawa kecil dan menjawab, itu kegiatan besok. Kamu harus bekerja keras, adik junior. Kamu masih belum memberitahuku tentang aktivitasnya, kakak tertua. Bagaimana aku bisa bekerja keras? Susansi menimpali 2 kata. Sudah cukup untuk menggambarkannya. Kencan buta. Hah? Kencan buta? Mata Yu Hao membelalak. Kencan buta apa? Susansi menjawab, kamu tidak mengerti? Itu berarti menemukan seorang gadis untuk dirimu sendiri. Apakah kamu mengerti sekarang? Hah? Ekspresi Yu Hao berkerut saat dia berkata, bagaimana mungkin akademi mengadakan kegiatan seperti itu, terlebih lagi bahkan di halaman dalam kita. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.